tengah ing adol. Dan wali bekas ingkang kaplan film mengamal ini mengamal iku kostum nebane barang rujukan payu apa mah berarti ing dalam negara wae kok iku ibarun aweh kabar PKK saking konkak kang dingin maksud malih piye kaluan wen apa niku ikrar apa to ngono sapa mungkin lahu cukup ini men makanya sudah diramping ngasihnya ingat 10 Kaida aradan nikani ngalambake salam mungkin niatan ing ngono iki bebarengan makna atau maknane maknya pangadang saratawi 11 kemarin diname ikut lazimu wajib apa pangadang saro ing mungkin liwurutin krono tumakane liwuruti fi krono tumakane fi makna mangawan nganggo makna wat mana kenaka perkara fi qauli ilun dari Gusti Ta'ala Udukulu fi umamin Udukulu manjingan sedekabe fi umamin ilun berlatara umat ayamahum kesesatane umat au al-ratu ngalbake sama mungkin kisaban ing kisab hitungan jika cuma ngait ditanam ing koyit di koyit kelawan dawa ingsun ngarapahu rupanya ngarapahu ngerti sama mungkin ing kisab Tan apa hak tak? Hak pun. Ngasilatun nuli wajib apa 10. Dan wajibne ngasilatun iku musibatun perkara kang majibake. Wailan ora arda bi an alkan ngabane ing ngarepake sapa mungkin teropan ing wak iki. Teropan ing wadah. Awasem utawa hitungan lam yakli bukan iki sapa mekar ing niku kisah au arla kota mutake sapa mungkin wajib dengan kuwi azim wajib ing wajib apa ing mungkin ya dengan sujune itu hak iku layo kanu teko kantin yakinake Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sanipur rahimahullah ta'ala wa nafa'i bi'ilumi bitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah bayar? Alqola khamsatun wa isruna. Walau kola lahu ngalaya au ngindi Hah? walau kola lahu ngalaya au ngindi pinggire kiri tak kidul Walau kola dalam burung pinggire kiri nomornya 200 Walau kola ya. pinggire kiri tak kidul Walau kola lahu alayya au indi syai'un au kadza lazimahu syai'un di anasani tak kidul. Ketika ada mukir atau seseorang yang berikrar itu berkata kepada mukorlah, yakni perkataannya alayya au indi syai'un atas saya atau pada saya sesuatu atau atas saya segini kan? Maka yang menjadi wajib yang diikrarkan adalah sesuatu saja, enggak double berarti. Jadi sesuatunya ya kursi tok, enggak sesuatu terus dua sesuatu enggak. Karena yang kedua ini hanya
menjadi taukid saja. Menjadi taukid saja. Iki mau atas saya bagi si Ijun sesuatu. Berarti sing diikrarkan ya gur sesuatu satu tok. Atau atas saya bagi si Ijun segini 1000 sing berlaku ya gur 1000 tok. Tapi lek alfin boh ya, tapi lek gur alfun itu berarti taukid gitu. Segini kan kada kan alfun. Dan taukid lafzi. iya. Jadi pemone alfun iki berarti 1000. Lek alfin 1000. Juta dadi ini. Lek taukid ngoten niku. Au qala sayun wa sayun au kadza wa kadza fa syai'ani yalzamuhu liqidhatil afi al-mughayyirata. Atau si mukir tadi berkata atas saya bagi si Ijun segini sesuatu dan sesuatu atau segini dan segini, maka yang menjadi wajib atasnya adalah ikrar dua sesuatu atau dua segini. Karena tuntutan ataf itu berbeda antara yang maktuf dengan maktuf alaih, itu sudah beda. Lek mau sing sayun kuwi sayun siji. Tapi lek sayun wa sayun berarti sesuatunya malik loro. Karena ada dan itu berarti beda. Kalimat sebelumnya dan sesudahnya dan itu beda. Au qala kadza dirhamun birofin badalan au atfu bayanin au nasbin tamyizan au jarin lahnan au sukunin waqfan au kadza dirhaman dirhamin dirham biha bi afalil arba'ah. Atau si mukir itu berkata atas si Ijun atas saya bagi si Ijun yaitu segini dirham, segini yakni dirham. Berarti menggunakan rofa atau nasob dirhaman, kada dirhaman, kada dirhamun atau kada dirhamin krono pelon nggih. Enggak iso a, enggak iso i, iso e, n kabeh kada dirhamin. Atau diwakoke kada dirham. Atau berkata kada dirhamun, dirhaman, dirhamin, dirham. Au qala kadza wa kadza dirhamun dirhamin bila nasbin fadirhamun. Maka semuanya itu hanya si mukir hanya dituntut untuk membayar satu dirham saja, membayar dengan dirham saja. Anggutan tersebut berarti suatu lafaz seperti saya kasih contoh awakmu tak pegat itu jatuhnya satu ya, walaupun diucapkan 3 kali. Nggih, kaya ngono kuwi. Nggih, taukid ngoten niku. Jadi pemone atas Ijun, atas saya bagi si Ijun kada segini dirhamun menggunakan rofa karena tadi badalnya kada, atau dirhaman apane dirhaman no, atau dirhamin dirham, maka itu ya dirham itu yang menjadi tanggung jawab si mukir.
falyazamuhu, maka wajib bagi si mukir tadi dirham tersebut. Di anak kadza mubhamun waqad fasarahu bi dirhamin fil ula wasania. Karena kenapa wajib atas mukir tadi dirham? Karena yang namanya kadza, lafaz kadza segini itu kalimat yang belum jelas atau masih samar, dan dengan menggunakan dirham si mukir tadi telah menjelaskan segininya tadi dengan menggunakan dirham. Segini dirham. Saya atas izun, atas saya bagi izun segati. Kada itu segati pemone. Segati kan harus dijelaskan apa nih? Dirhaman, dirhame. Wasania fil ula wasania, di dalam apa itu kata-kata yang pertama dan yang kedua. Waktu tasu asaniatu bitimali takidi wa bidirhami bitimali takidi, dan di dalam lafaz yang kedua itu berarti nanti mau auqala ya, auqala kadza wa kadza dirhamun kuwi, kadza wa kadza dirhamun itu memper atau berkemungkinan mengarah kepada takkid. Jadi walaupun nenek wawune atas izun, atas saya bagi izun segini dan segini dirham, segati dan segati dirham, maka itu hanya satu dirham saja, hanya dirham saja. Wa dirhamu fi salisah la yasluhu atamyiz. Tetapi kata-kata dirham yang ketiga, nek telu mau au kadza wa kadza ya, au kadza sing taukid. Wa kadza dirhaman bi dirhamin bi dirhamun. Terus yang ketiga mukir berkata kadza wa kadza. Nah, ini yang di kalimat yang ketiga ini tidak patut untuk menjadi dibuat tamyiz. Kadza wa kadza dirhaman enggak oleh. Oleh kadza wa kadza dirhamun, kadza wa kadza dirhamin krono pelon dirham. Au bihi binasbi bi angkola kadza wa kadza dirhaman fa dirhamani yalzamanihi li anna tamyiz wasfun fil makna fa ya'udu ila jami'. Atau menggunakan si mukir tadi menggunakan kata-kata dirham tadi dengan nasab kadza wa kadza dirhaman. Dan mau cik satu ya sak dirham tok. Terus saiki sing dikecualikan tamyiz, wow, saiki lek manggo tamyiz, ketika menggunakan tamyiz biangkola seperti orang mukir berkata atas saya bagi si Ijun kadza wa kadza dirhaman, segini dan segini dirhamnya, maka yang menjadi kewajiban atas mukir tadi itu 2 dirham. Karena yang namanya tamyiz itu adalah sebuah sifat di dalam makna, maka tamyiz tadi itu akan bisa kembali kepada kedua lafaz kadza wa kadza tadi. Jadi aslinya kadza segini dirham dan segini dirham, kadza dirhaman wa kadza dirhaman. Wah masalah tu sukun min jadati. Sedangkan permasalahan sukun itu hanya tambahan syarah saja karena waqaf. Au qala alfun wa dirhamun ubila tafsirul alfi bi ghairi darahim ka alfi falsin li anal alfa li ziyadati la li tafsiri.
Atau si mukir berkata, atas saya bagi si izun 1.000 dan dirham. Maka lafal-lafal tersebut itu bisa diterima dari si mukir dengan penjelasannya 1.000 yang dimaknai, yang dijelaskan dengan selain dirham. Dan jadi ngoten. Lah ya tafsir Afsar itu ditafsiri dengan ghairi dirham. Kan alfun wa dirhamun. Maka pentafsiran alfun itu bisa diterima dengan tafsiran selain dirham. Mbuh apa ngoten. Kaya iki kaalfi falsin. Kaya berarti nafsirine nganggo alfun ki alfu falsin wa dirhamun. Karena ataf itu hanya tambahan saja. Tidak mentafsiri atau itu bukan mentafsirinya alfun tadi, bukan. Nah, lauqala tambah. Hah? Oh, tambah ya. Alfun tambah alfu falsin tambah sak dirham ngono ya. Iya, memang yang diwai biasanya tambah. Nggih, dadi nafsir. Dirhamin 1000 ditambah sak dirham. Heeh, 1000-ne 1000 apa ono sak sire lek nafsiri, enggak kudu dirham. Ngoten. Lek jelasne mukir. Naam lauqala alfun wa dirhamun fidotan kana alfu aidon fidotan lil adat. Ya, memang tadi pentafsir alfun itu bisa ditafsiri dengan selain dirham di dalam kata alfun wa dirhamun. Akan tetapi ketika si mukir itu berkata, atas saya bagi si ijun itu 1.000 dan 1 dirham perak. Enek dirham fidotane. Maka 1.000-nya tadi itu juga perak karena sudah kebiasaan. Qalahu al-Qadhi bil khila, yang mana itu pendapat itu didawuhkan oleh Imam Qadhiyat ya. Qadhi Husain. Bi khilafi ma law qala lahu alayya alfun wa qafizu wa qafi iki idhofa Mbah? Wa qafizu kintotin apa qafizun? Wa qafizu kintotin fa inal alfa mubhamatun itla yuqalu alfu kintotin. Berbeda masalah ketika si mukir itu berkata atas bagi si ijun atas saya 1.000 dan apa ini? Kofis. Satu tumpuk. Dan setumpuk gandum. Maka yang 1.000 ini alfur itu masih samar, berarti belum jelas. Karena tidak bisa dikatakan 1.000 gandum, nggak bisa. Walau qala lahu alayya alfun, walau qala lahu alayya alfu dirhamin. Lo alfun dirhamun ngono ya. Alfun dirhamun birofihima wa tanwinihima au tanwinul ula faqat bima yadharu falahu tafsirul alfi bima la yang kusu layung kisu kima tahu ngan dirhamin. Apabila si mukir itu berkata atas si ijun bagi si ijun atas saya 1.000 dan dirham alfun dirhamun dengan menggunakan rofa semuanya alfun dirhamun dan juga menggunakan tanwin semuanya alfun dirhamun 1.000 sedirham atau alfun wa dirhamu tanwin sing pertama tok. Maka bagi si mukir tadi itu diperbolehkan menjelaskan alfun tadi dengan
dengan penjelasan yang tidak mengurangi yang kurang nilainya bima layang kisu, lagi yang tidak kurang dari nilai dirham no ya. Jadi tidak kurang dari nilai dirham. Jadi nilai sak dirham. Wakanahu kola alfun bima kimatu alfin minhu dirhamun. Seakan-akan si mukir tadi berkata atas saya bagi si Ijun yaitu 1000 yang nilainya 1000 tersebut itu dari dirham ya, dari dirham. Au qala khamsun wa isruna dirhaman falkul darahimu 5 maro 5 maro anatamyiza wasfu. Atau si mukir tadi berkata atas saya bagi si Ijun itu 25 dirham. Maka semuanya itu harus berupa dirham karena sudah lewat bahwa tamyiz itu adalah sifatnya bagi bilangan atau bagi khamsatu wa isruna tadi. Au qala ad-darahimu alati aqrartu biha naqisatul wazni au maksusatun. Fa in kana darahimal baladi kadzalik. Nih, fa in kana darahimul baladi alladzi aqarra fihi kadzalik. Ai naqisatal wazni au maksusatan. Apabila si mukir tadi berkata atas saya bagi si Zaid itu berapa dirham, yang dirham tersebut itu saya ikrar beberapa dirham, yang dirham tersebut itu saya ikrarkan ngono ya, dengan keadaan kurang timbangannya atau campuran atau dicampur, maka ini tafsil mang. Ketika seperti itu, ketika nanti dirhamnya itu dirham negara, yang mana si mukir tadi negara tersebut itu menjadi tempatnya si mukir berikrar, maka itulah Nadalik. Maka seperti itu. Jadi boleh apa itu kurang timbangannya atau boleh dicampur. Awalam takun kadalik bi angkana tamatan au kholisatan wa wasalahu ay qaulahu al madkur bil ikrar qubila qauluhu fihima wa in fasalahu anhu fil ula hamlan ngala nakdil baladi fiha. Apa mau sing boleh menggunakan naqisatul wazni tadi itu lek memang apa dirham balat itu nanti memang bercampur atau wazannya kurang. Tetapi ketika nanti di dirham balat tadi itu sempurna semuanya, enggak ada sing apa, enggak ada kurang atau murni semuanya, maka maka pentafsirannya dengan maksusah atau naqisatul wazni tadi itu bisa diterima ketika dia nyusuli, mengikutkan ikrarnya dengan naqisah dan maksusah tadi. Walaupun susulan tadi nggih menyusuli apa itu, menyusulkan kata-kata naqisatul wazni atau maksusah tadi itu
dipisah dengan kata-kata kalimat lain atau dengan kata-kata lain karena mengarahkan kepada mata uang negara, karena mata uang negara. Paham ra iki? Bakal isna fisania seperti halnya keberadaan istisna di dalam contoh yang kedua, yakni sing pola darahimu alatiku. Tapi iso diistisna lah. Walau fasara ad-darahima bi ghairi sikatil baladi au bi jinsin radiin kubila. Ketika si mukir tadi itu mentafsiri dirham tadi, kata-kata dirham tadi dengan selain apa? Selain cetakan negara atau dengan jenis-jenis yang jelek, maka pentafsirannya itu bisa diterima. Tidak rohimah itu kan ci umum, dan nafsirine walaupun bukan dengan apa cetakan negara itu bisa diterima pentafsirannya. Wa yukhalifu al bai'a li'anal ghaliba fil muamalah qasduma ya ruju fil balad wal ikrar ikhbarun bihaqqin sabiqin. Pentafsiran tadi bisa diterima, sedangkan ikrar itu berbeda dengan jual beli. Iki kaitannya piye Mbak iki? Nama terus. Khaliful bai'a iki kaitannya piye? Ikrar itu membedai jual beli. Jadi ikrar kuwi iki kena tafsiri. Jadi tafsirane sing tidak genah mungkin ditafsiri karo liyane cetakan negara utawa jenis sing luwih asor itu pasti diterima ikrar. Tapi kalau jual beli tidak diterima. Iki kudu nganggo cetakane negara ngono ya. Ya enggak, jual beli itu yang dipakai yang payu. Jus yang payu. Oh. Jus yang payu. Jual beli kok. Lah guru ngaweh ekor anu kan pengakuan terserah lah. Oh. Kuno ya apa-apa. Oh iya ya. Oh ngono ya. Kan bigori sikatil balak bisa mentafsiri dengan mata uang bukan negara ini. Ngono. Terserah. Bacin alfun ini terus sewu ndi. Kan tafsir to enggak kan. Oleh sewune ndi? Bukannya oleh. Tapi lek aku tuku iki 1000, iki kudu 1000 rupiah kan ngono. 1000 ya 1000 sing ning negara payu nang negara kono. Heeh. Nggih. Ikrar kan sing gak jelas kan kudu dijelaskan. Lah penjelasannya piye terserah kan. Iya. Jadi lek muni bae kan yo kira 1000 yo otomatis kan kudu jelas. Sing apa rupiah apa 1000 dolar utawa 1000 biteng kan ngono. Kudu ditafsirne oleh. Kalau biasanya nenek sing ngomong 1000 itu tak jutaan piye? Hah? Ada sama aku tuku itu 1000. Oh, piye Mbah? 1000 kadang. Hah? 1000 kadang anu Mbah, tiyang maknane kadang 1000 maksudnya 1 juta. Heeh. Regane 1000, maksudnya regane 1000 1 juta bukan 1000. Delok barange to, Bu. Ngoten. Lah motor 1000 mosok rerepe juga. Kalau tuku jemblom berapa 1000? 1 juta wae yo enggak. Enggak, kok gur basane sing dodol tuku lah. Heeh. 1000 itu yo ngono kuwi. Tapi lek mlebu pikir tapi yo anu ruwet tenan lho kuwi. Biar enek bahasane. Masalah kan kembali kan enek ngufi ngadat kan pakai berlaku. Nek mobil 2000
Mosok ya 2000 sing yo ora ta lho. Malah Udah kok mbah. Parkir kuwi 2000 ki. lek mobil 200, malah luwih murah. 200.000. Nggih niku jadi wayu khaliful bai'a. Jadi pengikraran itu berbeda dengan bai'. Karena kalau bai' itu nanti di dalam interaksinya atau apa itu? Pemberlakuannya itu tujuannya adalah yang uang mata uang yang berlaku di negara itu, bukan yang tidak berlaku. Tapi lek sing ikrar kuwi mau walaupun mata uang bisa jadi mata uang yang negara lain. Jadi loh, kalau muamalah itu yang dituju adalah perkara yang mengkono ada harganya di negara tersebut. Nggih. Tapi kalau ikrar itu hanya memberi kabar pada hak yang sudah Yang sudah ada dulu. Nggih. Nah, bukan masalah muamalah termasuk yo sing tinggi sing baju ning daerah kono kan. Nggih. Bar yo yang kabar nggo barang elek nggo aku kan. Nggih. Sedangkan ikrar itu hanya mengabarkan saja pada hak yang telah lalu. Au qala lahu ngalaya diramun fi masratin fa in arada ma'iyatan ay maknaha faida asyara dirhaman tazamuhu liwurudi fi bimakna ma'a kama fi qouli ta'ala udkhulu fi umamin ay ma'ahum. Atau si mukir tadi berkata atas saya bagi si Ijun dirham di dalam 10. Maka ketika si mukir tadi menginginkan kata fi tadi dengan menggunakan makna ma, yakni besertaan, maka yang wajib bagi si mukir tadi itu 11 dirham. Karena berlakunya makna fi dengan menggunakan karena berlakunya lafaz fi dengan menggunakan arti ma'a seperti dalam firman Allah Ta'ala udkhulu fi umamin ay mahu au arada hisaban bi qaidin zittuhu bi qouli apa murfatan rafaha murfatan apa rafaha iki Mbah Rafaha fa'asratun li'ana mujibatun. Atau dengan kata-kata dirhamun fi asratin tadi itu si mukir menginginkan hitungan